Seperti laporan Adi tadi, Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Ada sejumlah catatan pasal yang dinilai masih harus dibahas lebih lanjut sebelum disahkan pada hari ini. Mengutip keterangan resmi tertulis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan KUHP, catatan yang maksud dimulai dari aspek proses pembahasan dan substansi yang diputuskan. Ada sejumlah pasal dalam RKUHP yang bermasalah menurut Koalisi Masyarakat Sipil, pasal karet dan pasal yang menyuburkan praktik penyalahgunaan wewenang. Dalam pasal 16, Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan KUHP menilai dalam pasal ini aparat dapat menjebak semua orang sebab dapat melakukan operasi undercover buy, pembelian terselubung, dan control delivery atau pengiriman di bawah pengawasan yang sebelumnya menjadi kewenangan penyidikan dan hanya untuk tindak pidana khusus yakni narkotika. Namun dalam RKUHP, kewenangan ini menjadi metode penyelidikan menciptakan tindak pidana dan bisa diterapkan untuk semua jenis tindak pidana, tidak punya batasan dan tidak diawasi hakim. Kita lihat di slide berikutnya pasal 5 menjadi pasal karet juga sebab dengan dalih mengamankan khususnya pada tahap penyelidikan yang belum terkonfirmasi ada tidaknya tindak pidana. Jika dibandingkan dengan pasal 5 KUHP existing, tindakan yang bisa dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, tidak sama sekali diperbolehkan untuk melakukan penahanan. Kemudian pasal 90, kemudian pasal 93 juga. Semua bisa kena tangkap sewenang-wenang tanpa izin hakim. Upaya paksa penangkapan dan penahanan seperti yang terjadi hingga kini membuka lebar ruang kesewenang-wenangan aparat karena tidak ada pengawasan oleh lembaga pengadilan melalui pemeriksaan habeas corpus serta penyimpangan aturan mengenai masa penangkapan yang terlalu panjang lebih dari 1 kali 24 jam dalam undang-undang sektoral di luar KUHP juga tidak diperbaiki dalam versi revisi. Kita lihat di slide ketiga, berikutnya pasal 105, 112A, 132A. Semua pihak bisa digeledah, disita, disadap, diblokir menurut subjektivitas aparat tanpa izin hakim. Artinya, upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pemblokiran bisa dilakukan tanpa izin pengadilan dengan alasan subjektif aparat. Kita lihat selanjutnya pasal 74A. Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan KUHP mencatat semua pihak bisa kena peras dan dipaksa berdamai dengan dalih restoratif justice RJ bahkan di ruang gelap penyelidikan. Dalam pasal 74A RKUHP jelaskan bahwa kesepakatan damai antara pelaku dan korban dapat dilaksanakan pada tahapan belum terdapat tindak pidana penyelidikan. Yang terakhir, slide keempat, ada pasal 7 dan juga pasal 8. Semua PPNS dan penyidik khusus diletakkan di bawah koordinasi polisi, menjadikan Polri lembaga superpower dengan kontrol sangat besar. Padahal selama ini masih memiliki beban tunggakan penyelesaian perkara setiap tahunnya dan belum optimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mengusut tindak pidana. Ini juga menjadi perhatian ya, pasal 137A. Semua penyandang disabilitas bisa terjerat pidana tanpa perlindungan sebab pasal-pasal dalam RKUHP masih bersifat apleistik karena tidak mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sehingga proses hukum berpotensi berjalan secara tidak setara dan diskriminatif.